Watu Lawang. Kemudian ada kesenian Dangsak ya. Dangsak itu istilah lain dari cepetan kan ya, yang berkembang di sana. Jadi ini Watu Lawang. Kemudian di bagian utara di Giyanti kita juga bisa ketemukan ada sisa-sisa punden berundak ya, di Lurah Karsa, istilahnya punden berundak Lurah Karsa ya. Ini termasuk culture site, situs budaya juga ya. Di dalam konteks geopark itu juga termasuk di dalam situ ya. Kemudian juga ada di punden berundak ini juga ada, ini masih dipakai ya untuk kegiatan-kegiatan ritual budaya. Nah, kemudian Linggayoni ya, dengan batu yang dikenal sebagai batu kalbut itu di Ayah ya, ini ada Linggayoninya ya, itu di bagian sana. Biasanya kalau ada Linggayoni mestinya temennya suka ada candi ya, tetapi kita nggak dapatkan itu. Ada desa namanya memang Candi Renggo, tapi nggak tahu ada candinya apa enggak ya, sampai saat ini kita nggak tahu sampai hal itu ya, tetapi ada peninggalan Linggayoni di sana. Kemudian ini peninggalan budaya zaman Belanda ya. Jadi ini peninggalan zaman Belanda yang berkembang di salah satu sudut kota Gombong ya, sebagai salah satu item kota lama kita ya. Benteng Van der Wijk di Gombong ini kalau kita lihat maka ini salah satu ikon yang menurut saya cukup bagus untuk dimanfaatkan, dan karena ini sudah diakui di tingkat nasional, ini sudah diakui ya Van der Wijk ini. Kemudian di sekitar itu juga ada bagian utaranya ada Masjid Soko Tunggal, ada juga peninggalan kawasan Cina, kemudian kawasan Kalang, kemudian ada peninggalan-peninggalan Cinanya cukup banyak ya tentu di sana. Jadi ada akulturasi budaya antara Jawa, kemudian Arab juga ya, Kalang itu banyak kan Arab, kemudian juga Cina, Belanda juga ada. Jadi berakulturasi menghasilkan kondisi tempat di sekitar Gombong sana ya. Kemudian Karanganyar ya. Kalau kita bicara Kebumen ya, maka kita tidak bisa lepaskan Karanganyar, karena Karanganyar itu sebenarnya dulu adalah kabupaten tersendiri. Kebumen itu juga kabupaten tersendiri yang tadinya adalah dari Panjer kemudian berubah menjadi Kebumen ya. Dan ternyata setelah Perang Jawa Karanganyar itu dilebur dengan Kebumen menjadi Kabupaten Kebumen yang lebih luas. Jadi ini ada sisa-sisa bangunannya di sana. Makanya kalau kita ke sana, ini kecamatan ya, tapi ternyata ada alun-alunnya yang luas. Kemudian di sebelah baratnya itu ada masjidnya, ya. Kemudian ada rumah sakit di sebelah timurnya. Ya. Dan ini salah satu peninggalan juga menurut saya yang cukup menarik. Di sana juga berkembang kerajinan-kerajinan yang kita kenal sebagai kerajinan dari pandan yang diekspor sejak zaman Belanda. Kemudian ada beberapa kesenian yang menarik di bagian utara, misalnya ada jam janeng. Jam janeng ini kan tradisi seni sebenarnya untuk dakwah Islam ya, oleh Kiai Zamzani saat itu ya, dengan menciptakan mungkin meniru apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo di Kebumen. Jadi lagu-lagunya juga khas dengan nada-nada yang khas. Kemudian cepetan ya di sekitar Peniron sampai Watu Lawang itu ya, itu ada di sana dan itu berkembang sebagai sesuatu yang khas menurut saya. Ini khas Kebumen karena ini tidak terdapat di tempat lain, di kota lain. Tradisi baritan, ini zaman tradisi baritan jadi ya semacam sedekah bumi sebenarnya ya. Setahun sekali begitu. Sekarang masih berlangsung terutama di sekitar Argopeni itu masih suka ada ini ya baritan. Kemudian walet, saya kira tadi saya sudah singgung bagaimana ritual pemunduhan walet ya, kemudian bagaimana walet terbentuk di situ ya, menjadi hal yang menarik. Kemudian di bagian selatan kita tahu kawasan Gombong Selatan, kawasan Kars itu kan suka sulit air kan di bagian atas, walaupun di bawahnya sebenarnya itu adalah kantong-kantong air yang banyak ya. Nah, karena masyarakat kita agraris, kalau sulit air biasanya kan suka minta turun hujan. Nah, di daerah Buayan sana ya berkembang budaya yang disebut cowongan. Jadi
tetapi sekarang bukan hanya untuk minta hujan, tetapi juga digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal lain, dan itu berlangsung biasanya selama 7 hari di bulan Suro, ya, awal-awal bulan Suro biasanya itu. Ya, ini masih berlangsung, ya. Ini berkaitan dengan kondisi alam di sana. Kemudian kalau di laut tentu ada sedekah laut yang banyak di sepanjang pantai selatan di sana. Ya. Jadi bagian-bagian ini tentu kalau di utara adalah sedekah bumi, ya, saya kira itu pegunungan, ya, banyak di utara. Kemudian kalau di selatan itu adalah sedekah laut, begitu. Kemudian di daerah-daerah yang susah air ada budaya-budaya semacam Cowongan. Kemudian karena agraris, biasanya pada saat mau panen, mereka juga punya ritual yang disebut sebagai jablan. Ya. Ada syukuran di sana untuk supaya bagus pada saat panen dan berbagai rasa terima kasihnya. Kemudian juga Pronoto Mongso itu juga masih kawasan utara karena memang agak susah air, ya. Jadi kapan nanam dan lain sebagainya saya kira masih banyak diperhatikan di sana, terutama di sekitar Peniron, Watulawang dan daerah-daerah utara sana. Ini misalnya ada sawah yang disebut sebagai sawah Watulawang di sana, ya, sawah apa namanya istilah sawah konservasi. Nah di sana itu daerahnya bergunung semacam ini, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk pertanian. Ya, ini ada batu, daerah-daerah berbatu, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk pertanian. Ada Ruat Gadung juga di bagian utara. Ini juga semacam syukuran, tetapi untuk hewan-hewan, karena hewan masih berperanan di dalam aspek pertanian. Di bagian selatan, ya, di kawasan samping, atau mencari alternatif lain meski tidak sekuat dari sumber utama. Tanah itu tipis, soilnya tipis, untuk membuat pertanian susah, biasanya dibuat budaya-budaya sengkedan. Jadi ada menata batu-batu di sini. Ya. Tentu ini kalau di bagian gunung nggak akan ada budaya semacam ini, ya, sengkedan. Ya. Kemudian selatan juga cukup banyak situs-situs yang lain saya kira, ya. Nah, kemudian ini di sekitar apa namanya di Karangbolong, di desa Karangbolong, di Gunung Hut, ya, di sana ada air, ya, yang disebut sebagai banyu setahun. Jadi walaupun musim kemarau ini tidak habis airnya, ya. Ini di puncak gunung padahal, ya. Tapi kalau dari sisi geologis bisa kita pahami kenapa demikian. Oke. Kemudian saya kira kita paham di bagian selatan adalah sepanjang pantai terkait dengan Laut Selatan, pasti dengan Ibu Ratu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu budaya yang kita tidak dapatkan di bagian utara, karena di utara tidak ada laut. Di Sedang Pelus, kita juga bisa dapatkan budaya lokal, kearifan lokal, bagaimana memelihara sumber air di sana supaya tetap terpelihara. Ya, di situ dipercaya ada pelusnya dan penunggu-penunggunya, begitu, ya. Sehingga pada saat kemarau air tetap bagus di situ. Ya. Itu Sendang Pelus. Kemudian ini saya kira beberapa budaya di bagian utara, ya, ada Menoreng, ada Ketokan Lesung, kemudian juga ada Merti Desa, ada Cepetan, ada tradisi ambang. Ini sekitar Pujo Tirto, ya, Plumbon Pujo Tirto itu ada biasanya pada saat Rajaban, ya. Jadi itu kemudian, nah ini kalau saya coba mapkan beberapa komponen artefak yang ada di sekitar Kebumen, maka kita cukup banyak sebenarnya bisa kita kelompokkan dari zaman Megalitikum, kemudian zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, ya, kemudian zaman kolonial, zaman Jepang, itu ada peninggalan-peninggalannya semua. Ya, Megalitikum itu ini ada apa punden-punden berundak, ini adalah peninggalan di sana. Kemudian Hindu, Buddha itu ada Linggayoni, ya, kita lihat misalnya di Sinduadi di sana juga ada. Kemudian ada patung-patung Ganesha yang kita temukan di beberapa tempat, ya. Kemudian zaman Islam kita tahu ada peninggalan cukup banyak, saya kira zaman Islam. Salah satunya yang tertua itu kan Pondok Pesantren Sumolangu di sana, ya. Itu kemudian
Belanda banyak peninggalan zaman Belanda. Ini adalah peninggalan Belanda. Kabupaten kita peninggalannya itu kan juga pada saat Belanda. Kemudian ada juga peninggalan zaman Jepang di bagian selatan. Ya, ada benteng Pendem di bagian selatan. Jadi cukup banyak keragaman budaya, baik budaya yang tangible maupun intangible. Tetapi semuanya perlu kita dalami lagi sebenarnya, agar kita bisa memformulasikan apa sebenarnya yang harus kita angkat supaya kita menjadi budaya apa yang bisa menjadi branding Kabupaten Kebumen. Karena kalau kita tidak pilih salah satu yang bisa menjadi satu ikon Kebumen, saya kira akan susah. Jadi ini satu pekerjaan yang saya kira perlu kita renungkan, terutama pada kalangan-kalangan budaya. Kalau kita bicara misalnya Gandrung Sewu, itu pasti teringat dengan Banyuwangi. Kalau kita bicara dengan cukur rambut gembel, pasti di Dieng gitu ya. Nah, Kebumen itu apa? Ini penting untuk kita coba renungkan. Tetapi keragaman ini macam-macam budaya ini harus kita kompres, kita analisis mana yang paling kuat untuk hal itu, tetapi khas Kebumen saya kira. Ini saya kira kalau tadi kita bicara budaya, ini beberapa situs yang lain yang terkait dengan geologi, keragaman geologinya. Di bagian utara, kemudian di selatan kita tahu ada gua-gua, dan setiap gua biasanya di situ juga ada budaya yang berkembang. Ya. Ada kepercayaan begitu yang berkembang di situ. Ya, ini salah satu contoh Gua Barat itu adalah salah satu gua nomor 4 di Indonesia ini, jadi luar biasa. Kalau dari air terjunnya ini paling tinggi di Indonesia. Kemudian ini beberapa komponen yang bisa kita lihat di sekitar kawasan Kebumen tentang informasi ada keberadaannya tentang geopark, ada aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi harapannya bahwa geopark memang satu konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Ya, di situ berbasis kepada salah satunya adalah budaya, kemudian bio dan geologi. Untuk apa? Ya tentu untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi alamnya tetap terjaga, ya, kemudian terkonservasi, ekonomi juga harus berkembang. Nah, itu harus ada proses-proses edukasi ya, kepada masyarakat semuanya. Ya. Oke. Ini saya kira gambaran aja di beberapa. Kita juga sudah ada beberapa, saya kira di Kebumen ada beberapa aktivitas yang terkait penelusuran situs-situs sejarah, ada event-event semacam itu, dan barangkali ke depan bisa kita kembangkan juga tentang bagaimana hal-hal itu bisa kita manfaatkan untuk wisata. Ya, kalau alam saya kira sudah cukup banyak yang memanfaatkannya, tetapi mungkin budaya ini masih kurang. Ya. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Salam satu bumi, satu hati. Buminya satu, tetapi mudah-mudahan hatinya juga akan menjadi satu. Untuk apa? Untuk kita mencoba mengkonservasi alam, untuk kesejahteraan penghuni di sekitarnya, tetapi alam tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Husni, sangat luar biasa materi yang telah disampaikan tadi, mulai dari pengertian budaya, keragaman budaya, dan geopark. Dan kita teman-teman sudah pasti bisa menyimpulkan sendiri dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Husni, tapi saya sedikit menggarisbawahi tadi yang terakhir bahwa geopark ini salah satu basisnya adalah basis tentang budaya. Dan bagaimana tujuan dari geopark itu sendiri adalah agar masyarakat sekitar kawasan geopark itu bisa sejahtera tanpa merusak alam. Alam tetap terjaga dan alam tetap terlestari. Baik, kepada teman-teman, sedulur-sedulur semua, para peserta, silakan untuk bisa mengisi link pertanyaan yang sudah kita sediakan dan sudah kita share di grup. Silakan teman-teman bisa mengisi itu, atau nanti setelah pemateri memaparkan materinya, pemateri kedua memaparkan materinya, teman-teman bisa tanya langsung. Baik, tidak usah terlalu lama, kita berikan kesempatan untuk Pak D. Hargoyo Ganes untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak D.
Terima kasih Mas Restu. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa ada beserta kita karena Tuhan kita Maha Kasih. Salam budaya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya yakin malam hari ini berbahagia karena berkat Tuhan melimpah atas kita diberi kesehatan, dan terima kasih Pak Husni Ansori yang tadi telah menyampaikan banyak hal. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat sungguh menjadikan kita satu bumi, satu hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin malam ini bahagia. Saat ini kami coba sampaikan tentang kearifan lokal dengan keberadaan budaya untuk menunjang Karangsambung, Karangbolong. Kearifan lokal adalah merupakan pandangan hidup, pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan. Sehingga wajar kalau kemudian daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Penggunaan Pranoto Mongso, tetapi mungkin ini lebih tipis kelihatannya kalau kita ke daerah Sadang Wetan. Ya, kearifan lokal sebagai jawaban atas munculnya persoalan-persoalan hidup bersama ini membutuhkan sungai. Kita bisa lihat di dalam berladupan kelompok masyarakat tersebut. Hal ini bisa diwujudkan melalui ada melalui tarian-tarian, atau bahkan diwujudkan di dalam semboyan-semboyan kehidupan. Nilai-nilai lokal yang tertanam ini akan senantiasa menjadi bagian hidup dari masyarakat yang menggunakannya. Nah, dengan adanya kearifan lokal ini diharapkan agar kita mampu bertahan dalam memfilternya. Kita bisa mengintegrasikan budaya-budaya dari luar ini agar tidak merusak apa yang sudah ada sebagai budaya asli milik mereka. Dan kehadiran dari kearifan lokal ini diharapkan mampu mendorong terbangunnya kebersamaan di dalam kita menjalani kehidupan komunal, sehingga solidaritas komunal kita akan semakin dapat dipertahankan sebagai wujud dari hidup bersama. Bapak, Ibu, Saudara, lokal di suatu daerah pastilah berbeda dengan daerah yang lain. Sebagai contoh, dapat saya sampaikan misalnya di daerah Watu Lawang seperti tadi saya katakan, Pranoto masih kental karena di sana kurang air. Tetapi di daerah Sadang Wetan, desa Sadang Wetan yang dahulunya bernama Desa Loning, di sana tidak. Kenapa? Karena ternyata bendungan sudah cukup menjawab pertanyaan mereka, jawab persoalan mereka di bidang pertanian. Sehingga meskipun pada musim kemarau panas sekalipun, air masih cukup untuk Lalu potensi-potensi apa
yang mungkin berkembang di daerah. Sebagai contoh, di daerah Kebumen muncul karya batik. Ternyata dari batik ini muncullah apa yang kita dapatkan sebagai tuah, sebagai pesan-pesan moral yang terkandung di dalam motif-motif batik tertentu. Dan ini nanti akan lebih rinci disampaikan di khusus tentang batik. Nah, kearifan lokal di dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak mengeksploitasi seperti tadi disampaikan, area menuju ke geopark tetap terpelihara. Tetapi untuk daerah kita masih ingat Kecamatan Karangsambung, di sana ada situs pesarian Eyang Gusti Selomanik yang menurut cerita tutur adalah murid kesayangan Eyang Sunan Kalijogo. Kemudian di Padureso ada daerah yang namanya Jati Teken, yang konon menurut cerita tutur ketika Eyang Sunan Kalijogo ada di daerah sana menancapkan tongkatnya, kemudian lupa. Dia kembali untuk mengambil tongkatnya, ternyata dan desa itu sampai hari ini ditetapkan sebagai desa yang namanya Bali Ngasal. Nah, keberadaan kedua mata air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana di daerah sana. Lah, dengan kearifan lokal akan menjaga kelestarian alam berupa pepohonan untuk memelihara sumber mata air. Cuma memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada daerah yang sudah mulai terkikis, rusak, seperti yang ada di desa Kalisono, Kecamatan Karangsambung. Di sana ada sendang peninggalan Eyang Wongsokerti, salah satu empu di Kebumen. Dahulu kala, sendang itu bagus sekali mata airnya. Tetapi sejak pohon bulunya roboh dan tidak ada perbaikan, ternyata debit airnya mulai mengecil. Dan saat ini dalam keadaan kurang terawat. Semoga hal ini memancing kita bersama untuk lebih meningkatkan, memperbaiki situasi, agar sumber air di sana menjadi tetap baik. Kearifan lokal lain juga kita lihat dari adanya mitos yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, adanya pohon-pohon keramat. Ternyata pohon-pohon keramat ini menghasilkan apa yang kita nikmati saat ini karena seperti kita tahu bersama, pohon di samping sebagai produsen oksigen juga dapat memelihara air dalam tanah. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita salah mengartikan, dan hal inilah yang perlu kita pelajari bersama. Kearifan lokal yang ada, yang berlaku di masyarakat. Contoh, di zaman dulu, saya tahu persis di masa sekarang masih banyak berjalan atau tidak, besar masih kembang telon, dan kembang itu isinya adalah mawar,
Melati, kandil. Fokus kita mestinya bukan di bunganya, tetapi dari makna yang terkandung di dalamnya. Apa sih maknanya? Kalau kita dapat jabarkan, mawar, melati, kandil, itu adalah sebuah petuah. Winawar kedaling melati, anggung tansah kumantil. Yang kalau kita terjemahkan bebas, kira-kira ingatlah senantiasa petuah-petuah itu, petuah-petuah dari para leluhur kita dengan kanti kumantil, tertanam di hati. Jadi, memang terkadang leluhur kita sering menyampaikan petuah itu di dalam sanepo. Dan ini memerlukan kita untuk menerjemahkan agar kita tidak keliru di dalam kita melaksanakan maupun meyakininya. Dan masih banyak hal yang kita lihat, kalau kita tidak telaah dengan nalar kita, kita akan mudah terjebak di persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keyakinan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau tadi Mas Husni sudah menyampaikan, Kebumen memiliki biji besi yang bagus untuk pembuatan pusaka, sehingga wajar kalau banyak terdapat empu di Kebumen. Astroguno, Supowanom, Supo Supandrio, ada Pufong Wongsi, ada Singondanu, ini berasal dari etnis Cina, bernama, beliau adalah bapak angkat dari Tan Peng Niu yang sekarang dikubur di Sokarini, Pejagoan. Kebumen, kekayaan Kebumen apabila dimanfaatkan dengan bijaksana, pastilah akan membawa kemaslahatan kita semua. Yang kita perlu saat ini adalah bagaimana kita menjaga apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita kembangkan dan kita manfaatkan dengan bijaksana untuk kemakmuran kita bersama. Kekhasan Kebumen sebagai contoh di dalam budaya, dalam seni wayang. Wayang, kenapa? Karena di daerah lain wayang golek selalu bercerita tentang kisah-kisah purwo, tetapi Kebumen tidak. Kebumen bercerita tentang wayang menak. Ini berbeda. Dan Mas Bur selaku satu produsen wayangnya sampai hari ini masih membuat di daerah, kalau nggak keliru sekarang beliau menetap di daerah Perembun. Nah, seperti tadi dikatakan Mas Husni juga, adanya ruat dadung yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Masyarakat bukan ruat dadungnya, tetapi rasanya yang Tuhan berikan berupa kesehatan dan di ternak-ternak yang mereka pelihara. Ini luar biasa. Kalau ini dikemas dengan baik, maka ini sungguh akan membawa Kebumen menjadi semakin lebih baik, lebih dikenal di dunia luar. Bapak, Ibu, Saudara, banyak hal yang sebetulnya ada di Kebumen yang belum tergali. Untuk itu, mari bersama kita prihatin, kita berjuang untuk Kebumen ini lebih baik. Kalau kita melihat penduduk Kabupaten Kebumen yang kiblatnya ke Solo, karena kalau kiblat kita ke Jogja itu ada 2 beringin, tetap merujuk kita lebih ke Solo. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan. Apalagi keberadaan nenek moyang kita yang ada hubungannya sangat erat dengan Kasunanan maupun Mangkunegaran di Solo. Bapak, Ibu, Saudara,
banyak hal yang menjadikan kita lebih maju apabila kita bisa bijak mensikapi dan mari bersama-sama kita bersemboyan sing sopo temen katemahan sing ngidul sing ngetan yang menunjukkan adanya sikap toleransi yang kita perlu pelihara. Agar apa? Agar kita bisa bahu-membahu bersama-sama membawa Kebumen menjadi lebih baik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa petuah yang disampaikan pada leluhur kita juga sering berwujud pada lambang-lambang. Sebagai contoh, di pendopo Kabupaten Kebumen khususnya, di sana ada dua benda yang merupakan lambang, merupakan peringatan bagi sang penguasa, yaitu adanya tombak dan songsong. Tombak melambangkan kekuasaan, mengingatkan siapapun yang di sana. Beliau adalah pemegang tampuk kekuasaan di bumi Kebumen. Tetapi di sampingnya ada songsong dengan filosofi bahwa kekuasaan yang ada, yang dimiliki, digunakan untuk mengayomi seluruh bumi Kebumen beserta isinya. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon dicukupkan. Atas kesalahan saya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita aturkan kembali ke Mas Restu. Matur nuwun, terima kasih sekali Pak Dwi Hargo yang tadi sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa berkaitan dengan kearifan lokal, terutama kearifan-kearifan yang ada di Kabupaten Kebumen. Tentu kita berharap bahwa generasi muda ini bisa melanjutkan dan bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, ini Pak pemateri juga kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan melalui raise hand saja. Baik. Sini ditujukan ada nggak? Baik, ada 10 pertanyaan yang sudah masuk ke kita, tapi saya akan pilih dulu. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Agus nih Pak. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Jauzan Irfandi. Ini dari peserta kita dari Lombok, Pak. Pertanyaannya adalah seperti ini. Mungkin banyak daerah yang mengalami kesenjangan antara unsur budaya dan agama, sehingga pada akhirnya ada salah satu yang terdiskriminasi. Nah, salah satu contohnya di daerah Mas Jauzan ini. Di daerah Mas Jauzan ini, sekarang ini posisi budaya itu sangat lemah karena terbentur oleh sisi agama yang mendominasi, sehingga posisi budaya hampir hilang. Banyak pelaku budaya yang malah ditentang dan divonis sangat jelek dengan alasan unsur religi harus ditegakkan. Nah, bagaimana cara menyelaraskan antara unsur budaya dan agama, serta bagaimana cara menyelaraskan pemikiran warga tentang budaya dan agama agar kedua unsur ini tetap hidup dan maju, serta tidak mendiskriminasikan salah satu unsur tersebut, Pak. Baik.
Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Jauzan Irfandi Lombok ya. Jadi prinsipnya ini adalah saya kira bukan hanya di Lombok, tetapi di banyak daerah juga berkembang hal-hal semacam itu. Karena budaya itu kan sesuatu nilai-nilai yang berkembang dari masa lalu sampai hari ini ya. Nah, kalau budaya itu tidak mengalami suatu perombakan, suatu perubahan, suatu restorasi, suatu penataan, dia bersikukuh pada hal yang lalu tanpa ada suatu perubahan, memang pasti akan ada banyak benturan di situ. Nah, oleh karena itu saya kira harus ada semacam, ini hanya pemikiran ya, hanya pemikiran dari sisi saya. Mungkin nanti Pak Hargo bisa memberikan tambahan yang lain, atau mungkin yang lain juga bisa menambahkan, bahwa harus ada satu bentuk sinkronisasi antara perkembangan budaya dengan perkembangan zaman, atau juga dengan perkembangan agama. Ya, karena agama adalah juga nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan manusia yang diwujudkan di dalam bentuk ritual ataupun nilai-nilai sosial yang lain. Ya, sementara barangkali budaya itu sudah lebih mengakar. Nah, bagaimana supaya ini tidak ada benturan? Ya, tentunya harus ada suatu komunikasi antara unsur-unsur budaya dengan unsur-unsur agama. Contoh yang sederhana saya kira kita cukup berhasil kok di dalam konteks Jawa, saya melihat cukup berhasil bagaimana akulturasi budaya lama di dalam agama, khususnya agama Islam yang kita kenal misalnya di sekitar Jawa lah ya, yang kemudian dengan sekarang muncul yang dikenal dengan Islam Nusantara misalnya. Jadi itu kan satu bentuk akulturasi budaya, hal-hal yang masa lalu tetap ada, bisa berjalan, tetapi agama itu juga berjalan. Karena agama kan di situ memang cukup rigid ya. Nah, bagaimana supaya itu bisa menjadi satu kesatuan? Ya memang harus ada suatu komunikasi, harus ada titik temu di antara tokoh-tokoh di situ. Tanpa itu saya kira akan susah, ya, akan susah. Apalagi kalau ditambah dengan nilai-nilai budaya kekinian yang tentu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang lebih kuat masuk melambah di tanah air kita. Jadi kuncinya saya kira bagaimana mengatur komunikasi di antara para tokoh di dalam agama maupun tokoh di dalam budaya, kemudian diwujudkan di dalam gerak di dalam masyarakat supaya itu menjadi sesuatu yang nyata. Ya. Contoh itu tadi saya kira pengertian misalnya ada Islam Nusantara dan lain sebagainya itu adalah satu bentuk akulturasi budaya. Mudah-mudahan di tempat lain juga demikian. Tapi secara umum saya kira Indonesia baik kok antara agama dengan budaya. Ya, memang ada gelora-gelora yang kurang, ya kurang bagus begitu. Tetapi secara umum menurut saya bagus kok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Restu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni Ansori, jawabannya sangat luar biasa tadi. Intinya adalah harus ada komunikasi antara tokoh budaya dan tokoh agama dan diwujudkan dalam gerak nyata seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak De Hargo. Ini pertanyaan dari Sultan dari Kewarasan Kebumen. Pertanyaan seperti ini Pak De. Bagaimana efektifnya mengenalkan budaya dan kesenian itu yang masih tersisa di Kabupaten Kebumen kepada generasi bangsa untuk menjaga dan melestarikannya. Mengingat generasi bangsa atau pelajar saat ini lebih dominan dengan gadget dan game online. Baik, silakan Pak De. Jelas saya dengar dari Kewarasan yang. Iya betul, Sultan dari Kewarasan Kebumen Pak De. Oke, bagaimana menularkan seni budaya ke generasi muda yang cenderung lebih banyak ke gadget. Nah, kegiatan kita malam hari ini termasuk salah satu upaya agar kesenian, kebudayaan bisa diterima oleh generasi milenial dengan gaya milenial. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana agar bagaimana kita menyebarkan, menularkan, memberi pemahaman
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seni dan budaya. Jadi meskipun sebetulnya banyak hal, tetapi malam hari ini kita bersama sedang meneladankan bagaimana memanfaatkan teknologi masa kini agar pesan-pesan yang kita sampaikan dapat disampaikan dengan gaya milenial ke kaum milenial agar seni budaya milik kita tetap lestari. Mungkin sekitar itu Mas Restu. Mas siapa tadi yang dari Kuarasan? Ya baik Pak Ade, terima kasih. Intinya teknologi hari ini adalah sebagai senjata ya Pak Ade ya. Kalau misalkan kita baik menggunakan senjata itu, maka senjata itu juga akan bermanfaat. Kalau misalkan tidak baik, maka itu akan menimpa burukan bagi diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Ade Hargo. Kita persilakan untuk teman-teman peserta untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan dari teman-teman semua. Silakan. Mohon izin bertanya. Baik, ada Mas Farhan Baharudin. Silakan Mas Farhan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Mungkin pertanyaan saya seperti ini, Pak. Dari pandangan saya melihat budaya-budaya yang sudah, ya, budaya-budaya yang tertanam atau kearifan-kearifan lokal itu sering terjadi di, mohon maaf di dalam tanda kutip, itu tempat-tempat yang tertinggal. Tapi kalau seperti budaya-budaya yang ada di kota-kota kosmopolitan yang maju itu mungkin sudah agak tidak dominan di situ, Pak. Mohon maaf, mohon penjelasannya itu aspek-aspek yang mempengaruhi itu apa aja sih, Pak? Terima kasih. Silakan untuk bisa ditanggapi dari Pak Ade Hargo dulu deh. Silakan Pak Ade. Selamat malam Mas Farhan. Masih di Purworejo? Alhamdulillah Pak, masih di sini. Puji-puji. Ini teman-teman saya bilang ada bersama kita malam hari ini kumpul-kumpul. Mas Farhan, aspek-aspek yang mempengaruhi kearifan lokal, ya pastilah persoalan-persoalan yang muncul di lokal. Yang satu tempat dengan tempat lain berbeda. Sama-sama daerah pinggiran sekalipun. Contoh, yang tadi saya sudah sampaikan. Kearifan lokal di daerah Patulawang dengan di daerah Sadang Wetan, di dalam mensikapi keberadaan air pun sudah hingga wajar kalau kemudian di daerah pinggiran dengan kosmopolitan berbeda. Jadi salah satu aspek yang menumbuhkan kearifan lokal ya situasi dari lokalitas tersebut apa ya? Jadi kebiasaan, kemudian kebutuhan yang muncul di masing-masing daerah menyebabkan mereka memiliki cara penanganan dan mewujudkan katakan mungkin Husni bisa melengkapi. Ya silakan Pak Husni untuk bisa menambahkan. Oke, baik. Barangkali saya tambahkan sedikit aja ya. Jadi tadi yang ditanyakan kan sebenarnya kenapa kok yang kebanyakan budaya bisa bertahan di daerah-daerah yang terpencil begitu kan ya Mas Baharudin. Sementara di kota-kota kosmopolitan, di kota-kota besar kok kelihatannya budayanya sudah jauh berbeda. Begitu kira-kira. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada tadi teori yang disampaikan oleh Kuncharaningrat bahwa budaya itu kan merupakan satu hasil interaksi antara
apa yang difikirkan, kemudian apa yang dilihat di dalam konteks zaman, katakanlah tantangan zaman itu kan juga berbeda, kemudian juga kondisi-kondisi alam di situ. Nah, interaksi itu fungsinya untuk apa? Karena sebenarnya interaksi itu fungsinya adalah bagaimana kita menyikapi kondisi alam, kondisi zaman, kemudian kita berpikir, kita bertindak, kemudian kita mewujudkan sesuatu, itu kan tantangannya berbeda-beda. Contoh saja misalnya, kawasan-kawasan yang terisolir, katakanlah misalnya di Kalimantan, atau mungkin di Jawa, yang terisolir Lebak misalnya di sana, ya, dengan Bantennya mungkin di sana, ya, yang lebih terisolir, di sana pasti tantangannya berbeda dengan Jakarta. Karena tantangan berbeda, ya, orang bisa bagaimana supaya bisa hidup, pasti di situ akan menyesuaikan. Nah, disitulah akan muncul dengan budaya-budaya baru. Ya, budaya-budaya baru sehingga seolah-olah bahwa itu meninggalkan budaya-budaya lama. Tetapi kalau di daerah-daerah yang terpencil, yang lebih tenang, lebih tidak terlalu dipengaruhi oleh interaksi dengan luar, pasti dia akan lebih terjaga di situ. Saya kira dari situ kalau kita kembali kepada konsep yang disebutkan oleh Kuncoro Ningrat tadi. Ya, contoh kalau misalnya, kenapa misalnya Watu Lawang atau daerah-daerah pegunungan yang lain bisa lebih menjaga budaya Jawa yang lebih lama di situ? Ya, karena di situ memang lebih terisolir kan dibanding daerah-daerah yang lebih ke arah pantai. Sama-sama terisolir antara misalnya tadi disebutkan Pak Hargo itu Sadang di sebelah barat dengan Sadang sebelah timur, sama-sama gunung tetapi yang satu susah air, yang satu lebih banyak air, cara menyikapinya juga berbeda. Akhirnya lahirlah budaya yang berbeda. Jadi itu saya kira ya tambahannya. Makasih. Pak Diargo ya, Bang Diargo. Boleh nambahin nggak Pak Di? Silakan Pak. Silakan Biasa Pak Bambang. dari Pak Bambang ini di Kebumen. Itu tadi kayaknya terkait pertanyaannya bagaimana melestarikan ya budaya Jawa khususnya atau budaya yang lain dari Nusantara agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Ini masalahnya kalau kita hanya sampai melestarikan, artinya tidak ada upaya untuk pengembangan. Karena budaya itu sendiri kan satu kesepakatan dari masyarakat yang menjadi kelaziman. Awalnya kan seperti itu. Sehingga kalau menurut saya ketika ingin mengembangkan, ini tidak cukup melestarikan saja, harus bagaimana bisa mensejajarkan antara teknologi, perkembangan teknologi, dan budaya yang baru dengan budaya yang dianggap baik oleh kita bisa hidup sejajar, berdampingan. Artinya budaya-budaya masa lalu yang dianggap bagus itu harus diaktualisasikan bisa berdampingan dengan budaya modern yang sekarang sedang tumbuh. Ini harus ada kemauan dari tentunya pemerintah. Karena budaya masa lalu itu juga tumbuh dari kerajaan yang punya kekuatan. Tetapi lambat laun dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, makin lama budaya-budaya yang dulu ada kekuatan campur tangan dari pemerintah itu ditinggalkan karena banyak kebutuhan dan perkembangan teknologi yang tadi disampaikan. Ada beberapa negara yang bisa mensejajarkan antara pertumbuhan teknologi dengan budaya yang lama. Contohnya kita lihat Jepang, kita lihat Cina. Kalau Anda datang ke Cina, seperti yang kemarin saya katakan, ke kota Cina itu, toko itu ditulisi dengan huruf kanji dan sebagainya. Mereka punya ego agar orang yang datang ke situ ya harus belajar dengan budaya-budaya yang ada. Contoh kecilnya tulisannya. Dan hal kebiasaan-kebiasaan lain, minum teh bersama. Nah, ini yang tidak terjadi di Indonesia. Ini yang tidak terjadi di Indonesia. Belum ada kemauan yang kuat dari pihak pemerintah untuk bagaimana nilai-nilai budaya lama yang bagus itu bisa disejajarkan dengan perkembangan teknologi modern.
Saya kira begitu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Luar biasa tadi tambahannya. Dan ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Satu pertanyaan terakhir ditujukan untuk Pak Husni. Ada pertanyaan dari Kurniawan Banjolo. Ini dari jauh-jauh dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ini bertanya seperti ini Pak. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam proses pengajuan wilayah di Kabupaten Kebumen menjadi sebuah geopark? Berapa lama prosesnya dari awal hingga diterapkan menjadi geopark? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya senang ini dengan pertanyaan ini karena terkait dengan geopark ya. Jadi peran itu menjadi penting sekali. Jadi awal begini kira-kira. Suatu daerah itu yang harus dikaji dahulu. Ya. Suatu daerah bisa menjadi geopark itu karena apa? Satu, ada keunikan dari sisi geologinya. Ya, nilai keunikan itu apa? Dari sisi sejarah geologinya, dari sisi ilmiahnya, ya, itu bercerita bagaimana tentang keunikan daerah itu. Itu harus ada dulu. Nah, nanti wujudnya bisa berupa batuan, bisa berupa bentang alam. Bentang alam kira-kira adalah pemandangan begitu. Tetapi di situ ada cerita tentang proses bumi bagaimana terjadi dan lain sebagainya. Ya, kemudian bisa fosil, ya, atau mungkin ada aktivitas gunung berapi yang meletus dan lain sebagainya, atau ada lava yang mengalir di situ. Nah, kalau itu unik, ya, kemudian dirumuskan di dalam konteks yang kita sebut sebagai adalah warisan geologi. Itu poin satu. Nah, kalau sudah ada itu, kita harus juga tidak cukup hanya itu. Kita harus cari kekayaan budaya, keragaman budaya di situ. Keragaman budaya seperti apa? Ya, katakanlah di daerah Kebumen cukup banyak, tetapi yang khas, yang endemik Kebumen apa toh? Kita angkat misalnya Cepetan, kan nggak ada di tempat lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan alam di situ? Ada kan cerita itu, ya, bagaimana Cepetan di sana dan lain sebagainya itu ya. Ya, jadi kemudian tadi kita angkat misalnya ada warisan-warisan budaya yang lain di daerah Watu Lawang, kemudian di daerah sekitar Giyanti, kemudian di Sadang itu juga ada. Jadi ada keragaman budaya kita ambil. Kemudian keragaman biologi, ya, itu juga harus ada. Nah, kalau ini sudah komplit, unik, dan dari sejarah bumi itu menjadi sesuatu yang penting sehingga di tempat itu harus dilestarikan, maka kita bisa angkat menjadi geopark. Nah, kalau dilestarikan berarti nggak boleh melakukan perusakan ya Pak, nggak boleh nambang ya Pak. Nah, di situ masih mungkin, tetapi ada aturan-aturan di situ, ya, sehingga alam di situ tetap terjaga, ekonominya berkembang, ya, di situ ada proses-proses edukasi. Nah, terus berkembangnya ekonomi dari mana? Ya, tentu dari hal-hal yang tidak merusak alam. Misalnya adalah pariwisata. Ya, pariwisata bisa budayanya, bisa juga geonya, bisa juga bionya, atau kawinan-kawinan dari situ. Ya. Nah, kalau ini sudah ada, maka tinggal pemerintah daerah menetapkan daerah itu, kawasan itu sebagai kawasan geoheritage. Itu nanti harus diakui sampai di Kementerian SDM. Apakah lama? Ya tergantung kemauan political will pemerintah daerah. Karena yang mengajukan itu pemerintah daerah. Bisa juga sebenarnya komponen-komponen masyarakat juga bisa sebenarnya. Tapi kan biaya dan lain sebagainya pasti berat toh. Dukungan politis di situ kan juga perlu karena mengenai tata ruang dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada, sudah jadi, baru kita bisa angkat di tingkat nasional, ya, kita tingkat nasional nanti apakah memungkinkan, apakah enggak, ya, ada proses penilaian di situ. Konteks untuk Kebumen itu yang lama memang adalah proses bagaimana menyadarkan atau kritis untuk memahami bahwa daerah kita itu memang punya nilai itu. Kalau orang luar Kebumen sudah memahami itu, kenapa tidak sejak dulu? Kenapa
kok baru sekarang begitu kira-kira. Tetapi itu bagian dari satu proses edukasi dan diskusi di situ ya. Kalau dari kajiannya sampai jadi nasional kira-kira butuh waktu itu adalah sekitar 2,5-3 tahun. Nah, ini kita butuh meningkatkan lagi untuk ke global ya, sampai barangkali ini sudah 2 tahun. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita coba ajukan ya, sehingga di tahun depan bisa majulah kira-kira semacam itu. Jadi peran pemerintahan daerah sangat penting. Itu harus juga didukung oleh gubernur, dukung oleh kementerian-kementerian yang ada, karena itu tergantung kawasan, terkait dengan kawasan, penggunaan kawasan. Terus apa sebenarnya? Kenapa geopark? Kenapa bukan yang lain? Yang udah tambang aja kan udah. Nah, ini pilihan kembali lagi. Kalau kita mau memilih menghabiskan bisa, tetapi nanti ke depan pasti banyak kekurangan, kerusakan alam dan lain sebagainya. Apakah dengan geopark itu bisa mengembangkan ekonomi? Oh, sangat bisa. Banyak bukti kok di daerah-daerah kita. Contoh saja mungkin yang paling dekat dengan kita, Gunung Kidul lah ya. Gunung Kidul terkenal dengan apanya? Ya, pasti di sana kekurangan air, dan kemiskinan dan lain sebagainya lah cukup banyak. Tetapi dengan sentuhannya dengan konsep geopark itu ternyata mereka sudah bukan menjadi tingkat kemiskinannya sudah berkurang sangat signifikan. Kebumen di Jawa Tengah paling bagus kan kemiskinannya, artinya di paling bawah gitu. Nah, ini kan tantangan ini, bagaimana alam Kebumen lestari, budaya bisa berjalan dengan bagus sesuai dengan arahnya, tetapi ekonomi berkembang. Ada contoh bagus kok, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Jadi isu seksi menurut saya, ya, bagaimana alam terjaga, ekonomi berkembang, masyarakat bisa bagus di situ, budayanya juga jalan. Saya kira proses ini tergantung komitmen masing-masing pemerintah daerah. Untuk Kebumen cukup panjang, tetapi dari studi sampai menghasilkan itu kemarin kira-kira 2,5 tahun, ini kita coba lagi untuk ke global. Terima kasih, Mas Restu. Baik, terima kasih Pak Husni, dan itu tadi jawabannya sangat luar biasa. Kira-kira ada 2,5 tahun ya dalam menuju ke geopark nasional lah Pak ya? Nasional. Baik, teman-teman sekalian, para peserta, itu tadi pertanyaan terakhir, dan acara webinar Kongko Budaya Nusantara pada malam hari ini telah berakhir. Tapi sebelum itu, saya minta closing statement dulu dari pemateri kita pada malam hari ini, Pak D. Hargo Yohanes terlebih dahulu. Silahkan Pak D. Pak D. Hargo, Pak D. Oh, siap. Bapak Ibu Saudara, di akhir untuk semakin mendorong agar para pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan di daerah akan semakin berjuang untuk melestarikan sebagai salah satu penunjang kelas. Kenapa Mas? Enggak, baru OTW aku beli. Agar apa yang telah kita bersama bicarakan sudah dapat berguna adalah untuk semakin menumbuh Baik, terima kasih Pak D. Hargo. Dilanjutkan untuk closing statement pada Pak Husni Ansori. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Barangkali dari apa yang tadi saya sampaikan, mari kita sama-sama mengembangkan budaya, menjaga dan mengembangkan budaya
kemudian juga menjaga alam, memanfaatkan alam. Di dalam konteks menjaga itu tadi, kita tingkatkan kemampuan kita, otak kita, keterampilan kita juga untuk memanfaatkan alam secara bagus, sehingga kita berharap bahwa alamnya terjaga, penduduknya juga tetap makmur. Ya, salam satu bumi, satu hati. Buminya satu, mudah-mudahan hatinya kita juga satu untuk memanfaatkan alam secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hati, satu bumi. Baik, dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, mengisi pertanyaan melalui link, tapi belum terjawab, nanti kita akan jawab melalui grup ya. Dan untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Silahkan teman-teman semua untuk bisa on cam. Dan kita akan screenshot dari sini. Silahkan untuk bisa on cam teman-teman semua. Baik, kita menggunakan salam biopak ya seperti ini ya. Salam biopak, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada pemateri kita pada malam hari ini, Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Insinyur Husni Ansori Reksodegoro MT, dan juga kepada Pak D. Hargo Yohanes, Kanjeng Raden Tumenggung Hargo Yohanes Budayadipuro, dan juga terima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Ada Ketua Pakasa Cabang Kabupaten Kebumen, Ki Arif Riantoro, terima kasih sekali kepada Raden Tumenggung Fahmi Kriyotiporo, juga kepada all santri, dan informasi untuk teman-teman sekalian, nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan kaos dari all santri. Dan diinfokan kepada teman-teman semua untuk tidak keluar dari grup Kongko Budaya, karena kita tidak akan berhenti di sesi kedua saja. Setiap bulan kita akan terus mengadakan acara-acara seperti ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya Restu Andi Saputro, pamit undur diri. Rum kuncaraning bongso tumunung kaneng luhuring budoyo. Saya Restu Andi Saputro, banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak Wafi. Salam budaya. Terima kasih Kak. Salam pelajar. Salam budaya. Selamat dan sukses untuk Sedeleng Nusantara semakin jaya.
Udah makan dulu apa? Si tua minyak disit, orang-orang lagi minyak. Berani lama kok cek. Menang di. Menang di.